Kasih tahu. Kenapa kalau kita jalan, orang tua itu kenapa makin lama makin lemah kalau tidak latihan? Kita kalau jalan, betis kita tuh harus kerja. Contoh, jalan yang benar tuh harus gini. Betisnya harus kerja. Betisnya harus kontraksi. Karena untuk mengalirkan darah dari kaki naik ke jantung, itu harus melalui pompa otot betis. Betis kita itu namanya jantung kedua kita. Kalau lihat orang yang kakinya lemah, orang lansia suka kok kakinya suka bengkak, itu karena darahnya kurang terpompa ke atas. Jadi jalan saja itu aktivitas fisik biasa. Untuk melatih dia jalan, dia harus kuat kakinya, dia harus strength training. Nah, yang berikutnya adalah endurance atau yang lain sebenarnya aerobik ya. Aerobik itu yang orang suka bilang dengan simplified namanya cardio. Pasti kau sudah ngerti lah. Tapi saya untuk orang awam dulu ya. Jadi orang bilang, saya aku latihan cardio nih gitu. Sebenarnya kenapa sih? Itu kan sedikit misleading ya sebenarnya. Artinya sebenarnya aerobik sih namanya. Tapi dia memang bagus buat jantung. Karena apa? Dia membuat jantung tadi mengeluarkan pembuluh darah cadangan. Nah, jadi dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Sama-sama perlu. Jadi kita nggak bilang mana lebih bagus, nanti kita sama-sama perlukan ini. Dulu-dulunya kita perlu latihan otot, perlu latihan endurance ya, latihan kardionya, aerobik perlu juga. Standarnya yang didapatkan pada semua orang adalah 30 menit sehari. Selama 5-7 kali seminggu. Tapi saya bisa bilang itu standarnya. Karena apa? Kenapa disebut angka itu? Karena itu yang bisa diukur. Setiap orang kalau bikin penelitian, ya masa bikin penelitian lari 3 jam gitu kan susah. Jadi lari 30 menit aja. Kalau enggak gimana penelitiannya? Dan mereka kan perlu satu ukuran yang baku gitu. Kalau semua orang beda-beda kayak tadi siapa bisa lari 100 kilo gitu kan. Ya susah ukurnya, maksudnya berapa orang yang begitu kan. Tapi minimal 30 menit sehari 5-7 kali seminggu itu untuk aerobiknya. Latihan ototnya minimal 3 kali seminggu. Nah, boleh lebih nggak? Ya boleh dong. Lebih boleh banget. Jadi menarik nih bahas soal kolesterol. Kolesterol ini memang sering kali menjadi perdebatan karena banyak yang menyalahartikan bahwa dokter melarang seseorang makan daging. Karena daging identik dengan kolesterol. Jawabannya pertama, betul daging itu ada hubungan dengan kolesterol. Karena kalau makan daging mungkin kolesterol akan naik. Tapi dokter tidak bilang. Bukan dokter tidak bilang. Saya tidak pernah bilang tidak boleh makan daging ya. Boleh makan daging. Yang kedua adalah kolesterol naik karena bakwan, tahu goreng dan lain-lain. Itu benar juga karena ada inflamasi dan peradangan di sana, bukan cuma karena minyaknya aja. Minyaknya juga kalau buat digoreng itu kan sebenarnya menambah kalori. Makanya sebaiknya kalau kita memang ingin supaya benar-benar sehat sih, kita memang sangat menghindari, sangat terbatas untuk makan hal yang ada minyaknya. Nah, apakah ini meningkatkan kolesterol? Ada pengaruh juga dari respon tubuh kita. Nggak semua orang kita makan gorengan, ada orang makan agak lumayan jorok, ternyata dia kelihatan nggak gemuk banget. Dan kolesterol juga akan naik, tapi ada juga kan anak kurus kolesterol tinggi. Karena itu ada pengaruh genetika kita, karena dia dipengaruhi oleh produksi di liver. Jadi kolesterol itu sebenarnya kompleks sekali. Satu sisi menjaga pola makan penting juga, karena itu mempengaruhi sekitar 30%. Dan itu penting. Yang kedua, kenapa kita harus periksa? Karena bawaan orang masing-masing beda. Yang ketiga, kolesterol ini memang kalau berlebihan juga menjadi faktor pembentuk yang kuning-kuning tadi, yang membentuk plak di pembuluh darah. Apakah orang yang kolesterol tinggi harus atau membutuhkan obat? Ini berkaitan dengan tanya bisa sembuh apa enggak ya? Jawabannya tidak selalu. Apa sih, kapan sih batas mesti atau direkomendasikan minum obat kolesterol kalau LDL puasanya di atas 190? Kalau di bawah itu sebenarnya dengan sangat strict dengan minyak-minyak dan tidak makan gorengan tadi itu masih bisa turun. Apalagi kalau dia olahraga mengembalikan komposisi tubuh, komposisi lemak dan ototnya lebih seimbang, lebih banyak otot dibanding lemaknya, dia akan berubah juga. Rajin jalan kaki sangat berubah juga. Nah, obat kolesterol ini juga ada aturannya sebenarnya. Tidak sembarang orang perlu obat kolesterol dan minum obat itu seterusnya atau seumur hidup. Karena sebenarnya targetnya berbeda. Kalau orang punya sumbatan pembuluh darah jantung, maka dia perlu menurunkan itu sampai di bawah 70 mg per desiliter. Jadi parameternya lain. Jadi kalau kita cek darah nih, biasanya nih pasien akan bilang gini, dok normal semua nih, aman, nggak ada dibintangin atau nggak ada dimerahin gitu ya, semua normal. Itu untuk orang normal, untuk orang yang tidak punya penyumbatan. Kalau punya penyumbatan tetap dibilang normal, padahal sebenarnya tidak normal. Harusnya kan di bawah 70, jadi jauh di bawah standar orang yang tidak punya penyumbatan. Nah, kalau dia tidak mencapai itu, sebenarnya risiko dia akan lebih tinggi. Jadi memang kita tetap rekomendasikan walaupun sudah di bawah normal tetap perlu pakai itu. Karena tujuannya bukan untuk menurunkan kolesterol, tapi tujuannya tadi menjaga supaya tidak bertambah banyak sumbatan dan obat kolesterol bisa mengikis sebagian sumbatan. Nggak sampai habis, tapi mengikis sebagian. Jadi karena itu fungsinya jauh dibandingkan cuma untuk kolesterol aja. Jadi banyak fungsi yang lain. Nah, yang berikutnya pengencer darah. Pengencer darah ini pada orang yang punya penyumbatan pembuluh darah yang cukup signifikan, nggak pada semua penyumbatan pembuluh darah juga sih, yang cukup signifikan 30% ke atas, memang kita rekomendasikan untuk diberikan.
Boleh nggak dia nggak minum? Ya meningkatkan risiko sih. Boleh nggak boleh kan sebenarnya pasti menjadi pilihan sendiri. Jadi memang kalau kita biarkan risiko untuk terjadinya stroke atau serangan jantung lebih tinggi. Dan apa sih efeknya kalau diminum terus-menerus? Sebenarnya sampai saat ini tidak pernah ada penelitian yang benar-benar membuktikan bahwa kalau orang minum obat kolesterol itu sampai bisa bikin gangguan kesehatan. Sebenarnya nggak ada. Di balik segala kontroversinya, obat ini sebenarnya cukup aman karena sudah berlangsung sangat lama. Buktinya gimana cukup lama? Obat itu baru boleh punya generiknya kalau lewat 10 tahun. Oh. Ini kan udah lewat 10 tahun. Kita lihat di puskesmas saja ada kok obat itu dan murah banget harganya. Pakai BPJS saja bisa dikasih gratis. Jadi itu memang sangat murah obat itu dan cukup aman. Kalau tidak aman pasti ditarik. Jadi kalau ditanya aman apa enggak, ya relatif aman sih menurut saya karena tidak ada efek samping yang signifikan kan. Sebenarnya gitu. Yang kedua kalau pemicu darah itu juga sebenarnya obat yang sangat kecil sekali sih dosisnya. Sebagai gambaran, obat sakit kepala itu bahannya sama dengan pengencer darah. Kalau kita sering lihat namanya aspirin ya. Aspirin itu di sini kan harus pakai resep dokter. Kalau ada yang pernah ke US itu dijual di 7-Eleven. Tanpa resep dokter bisa dibeli langsung. Dia pakai buat obat sakit kepala soalnya. Kalau di sini kan pakai resep dokter karena buat obat jantung. Ya, jadi aman-aman aja. Oh, sama kayak Panadol. Panadol nggak pengencer darah, Panadol anti nyeri aja sama anti panas. Tapi kalau obat yang golongan aspirin itu dia punya efek anti nyeri sebenarnya. Makanya orang di luar negeri pakai untuk obat sakit kepala. Dan dosisnya bisa sampai ada yang 500 mg, di sini kan cuma 80. Jadi kalau orang punya bawaan kolesterol tinggi, itu memang salah satu faktor risiko memang. Sejauh apa kita harus turunin? Kalau orangnya baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak ada sumbatan, harusnya di bawah 100 mg per desiliter cukup sebenarnya. Nggak perlu sebenarnya minum obat. Tapi kalau dia punya keturunan faktor risiko orang tua serangan jantung di usia muda atau mungkin siblingsnya itu punya serangan jantung di usia muda, sebaiknya dia sudah minum juga sih. Jadi sangat tergantung, it depends. Harus kita lihat faktor risiko yang lain, kita ceknya dia gimana. Terus mungkin perlu antioksidan, suplemen antioksidannya. Memang kalau dia sudah hidup sehat sama sekali itu tetap aja tinggi terus. Ada sih pasien saya, dia orang India, yogis, dia sangat rendah lemaknya, kita bisa lihat sobekan perutnya. Sudah benar-benar hidup sehat lah. Terus saya bilang, apa mungkin makan gorengan kali? Dok, saya makan sayur doang dari umur 17 tahun. Soalnya dia karena kepercayaan Hinduism. Nah itu tapi kolesterol 270 lebih. Wow. Nah itu harus minum obat memang. Ya bukan harus lah, itu kan haknya pasien ya. Tapi memang dia kita rekomendasikan minum obat sih. Karena terlalu tinggi itu high, terlalu tinggi. Memang dia faktor risiko. Nah begini, tadi tuh aku sempat sebut tadi. Kalau kita makan paru yang digoreng lah misalnya, itu ada gorengannya sama inflamasinya, peradangannya itu nggak bisa hilang dengan jalan. Kalau kalorinya hilang, bisa. Kita habis makan banyak, kan bisa kayak loading lah gitu ya, loading kalori, terus kita jalan jauh gitu misalnya, turun pasti, memang benar, menurunkan kok gula darah. Ya itu bagus, tetap lakukan aja. Cuma kalau dari segi turun kolesterol sih enggak. Ya, dan memang sebenarnya juga kolesterol nggak langsung naik sih habis makan paru sekali. Itu kan dipupuk dari kebiasaan, bukan makan paru sekali besok kolesterol naik, sebenarnya enggak sih. Cuma maksudnya kalau yang mau dihilangkan itu adalah makan jorok itu adalah ya tadi bawakan goreng, paru gorengnya, babat gorengnya, maksudnya itu ya. Inflamasi itu nggak hilang. Jadi sebenarnya kenapa kita hindari sebisa mungkin itu karena ya itu sebenarnya nggak hilang. Nah tapi kalau mau mengurangi efek tersebut sebenarnya ada cara lain. Kalau makan kita barengi dengan makan sayur yang banyak. Ya ini tidak membenarkan cara yang tadi ya, tapi mengurangi aja. Karena kalau kita makan sayur yang banyak itu fiber dan lain-lain itu bisa membungkus penyerapan lemak dan lain-lain. Tapi memang tadi radang dan lain-lain tidak langsung hilang sih. Boleh teruskan jalan habis makan, itu bagus. Ternyata kalau 15 menit saja itu tidak sampai meningkatkan hormon baik yang melindungi jantung tadi. Memang minimal 30 menit ternyata. Iya, jadi bukan dipisah. Secara kalori, jadi gini, kita bicara konteksnya gini. Kalau secara kalori, ya pasti ada bagusnya lah. Dibanding diam sama sekali, ya lumayan dong jalan 15 menit kan. Tapi kalau kita bilang mau manfaat tadi yang saya bilang manfaat buat jantung itu ternyata harus 30 menit continue. Itu juga nggak dihitung 30 menit pas lagi siap-siap sikat sepatunya gitu. Jalan cepat dengan kondisi cepatnya itu 30 menit. Jadi kalau kita masih baru jalan begini belum hitung. Iya, itu ternyata minyak ikan itu menurun kolesterol. Ya bisa, kalau misalnya ada orang kolesterol yang sebenarnya nggak terlalu tinggi amat, bisa pakai itu memang. Menurunkan itu sekitar 10 sampai 20, lumayan sih memang. Jadi bukan menggantikan kalau orang udah kolesterol 270 ya nggak bisa. Tapi minyak ikan bisa dan boleh dikonsumsi tiap hari kalau dari sekarang. Aku juga mengkonsumsi. Oh, omega 3. Omega 3.